Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang keempat, ini kita akan membahas prosedur function dan modul. Nah, sebelumnya kita pahami dulu nih, apa itu prosedur, function, dan modul. Nah, di sini sudah saya siapkan modul. Nanti silakan bisa dibaca lebih detail lagi jika masih belum kurang paham. Nah, di sini untuk prosedur sendiri itu biasanya sejauh ini kita telah menuliskan subprosedur yang dibuat secara otomatis. Ketika kita mengklik tombol button di Visual Studio, maka nanti akan terbuat prosedur otomatis. Nah, subprosedur sendiri merupakan blok kode yang mempunyai nama dan berisi perintah yang dapat dipanggil suatu waktu. Nah, artinya nanti hanya sekali dibuat yang kemudian bisa dipanggil berkali-kali. Nah, untuk template-nya bisa seperti ini: spasi subname atau nama prosedurnya. Kemudian ini bisa bertipe privat atau public sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di dalamnya ada statement atau perintah-perintah yang harus dieksekusi di dalam aplikasi program tersebut dan ditutup dengan end sub. Nah, subprosedur ini bisa dipanggil dengan perintah call spasi nama prosedurnya apa. Nah, di sini subprosedur itu sebaiknya menggunakan kata kerja verb, karena pemanggilan prosedur yang masih dalam satu kelas atau modul dapat dilakukan dengan kata kunci me. Nah, kemudian di sini, nah, prosedur itu biasanya bisa menerima argumen melalui nilai by value atau reference by reference. Nah, jika value itu nilai pada argumennya tidak berubah. Sedangkan kalau kita menggunakan by reference, itu nilai argumennya bisa dirubah sesuai dengan perintah yang ada di dalam prosedur. Nah, sintak argumennya bisa seperti by val atau by ref. Kalau by val itu yang by value, kalau by ref itu by reference. Nah, ini kemudian spasi, nama variabelnya apa, dan spasi as dan tipe variabelnya apa. Nah, contohnya prosedur dengan argumen dipassing sebagai value. Spasi hitung val. Nah, ini salah satu nama parameter by value atau prosedur dengan argumen by value. Nah, di sini dia memiliki argumen by val as desimal, artinya dia menggunakan by value dengan tipe desimal. Nah, argumennya ada a plus sama dengan 1. Kemudian hasil dari a plus sama dengan 1 ditampilkan di teks akhir .text atau textbox yang bernama teks akhir. Terus diakhiri end sub. Terus ini yang kedua ada contoh prosedur dengan argumen dipassing sebagai value dengan nama sub hitung ref. Sub hitung ref ini nama prosedurnya, sedangkan dia memiliki argumen by ref as desimal atau artinya by reference tadi ya, dengan tipe desimal. Nah, di dalamnya ada statement a plus sama dengan 1 dan ditampilkan di teks akhir .text. Nah, ditutup dengan end sub. Pemanggilannya bisa seperti ini. Jika kita memanggil prosedur hitung val, maka dipanggil dengan nama prosedurnya apa? Hitung val dalam kurung yang dijadikan argumen di dalam prosedur itu misalkan teks awal .text. Ini makanya dia memanggil teks awal .text yang artinya nanti apa yang diketikkan di textbox teks awal akan menjadi nilai by val di argumen prosedur hitung val. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu ada function. Function ini fungsi itu memiliki banyak kemiripan dengan subprosedur. Bedanya biasanya fungsi ini mengembalikan nilai atau return value. Nah, nilai yang dihasilkan function itu harus ditampung ke dalam sebuah variabel. Nah, ini salah satu contoh template yang bisa digunakan.
dia bisa bertipe private, public, terus kemudian spasi function, spasi nama functionnya apa, dan dalam kurung argumen tipe, dan argumen list as tipenya. Dan setelah itu di enter, diisi statementnya. Terus di akhir statement itu harus ada return expression. Artinya tadi fungsi harus mengembalikan nilai atau return value ke sebuah variabel tertentu. Nah, function harus ditutup dengan end function. Keterangannya, perbedaan antara fungsi dengan prosedur hanya pada pengembalian nilainya saja atau return value-nya. Nah, kalau menggunakan argumen berupa by-value dan by-reference, nah di sini pengembalian nilai itu dapat dilakukan dengan menggunakan operator sama dengan pada fungsi atau biasanya dengan perintah return. Tapi kebanyakan menggunakan perintah return ya. Nah, ini contohnya ada sebuah fungsi di mana dia melakukan namanya cek data. Fungsinya ini bertipe as boolean. Kalau kita menggunakan tipe data boolean, artinya nanti dia bernilai true atau false. Nah, statementnya jika is numeric text awal the text, maka artinya jika yang diinputkan di text boxnya teks awal itu adalah numerik, maka returnnya true, else-nya returnnya false. Nah, ini dikasih and if karena ada if, dan ditutup dengan end function. Nah, ini salah satu contoh pemanggilan fungsi. Nah, ini ada pengecekan data. Misalkan kita panggil fungsi cek data tadi, if cek data dalam kurung sama dengan true, then hitung ref dalam kurung teks awal dot text. Hitung ref itu sendiri adalah fungsi ya, fungsi yang di sini belum ada penjabarannya, tapi ini fungsi atau bisa juga prosedur. Hitung ref dalam kurung teks awal dot text. Nah, ini pemanggilan fungsi atau prosedur yang bisa dipanggil di dalam statement function. Nah, ini kalau dicek data ini fungsi di mana dia bernilai true atau false. Terus else-nya message box show data yang dimasukkan bukan angka, karena tadi fungsi dari cek data itu mengecek apakah yang diinputkan di teks awal itu is numeric apa enggak. Kalau numeric berarti dia true, kalau false kalau dia tidak numeric berarti nanti dia akan membacanya false. Nah, ini berikut ini beberapa perbedaan fungsi dan prosedur. Kalau prosedur dari sisi definisi, kumpulan perintah yang tidak mengembalikan nilai. Kalau function, kumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, kalau dari sisi parameter, kalau prosedur bisa menggunakan parameter dan bisa juga tidak. Tapi kalau function itu harus menggunakan parameter. Sama ya, kalau ini sama, bisa menggunakan parameter dan bisa juga tidak menggunakan parameter, sama kalau dari sisi parameter. Terus kalau dari sisi deklarasi, prosedur menggunakan sub, kalau function menggunakan function, dan harus diakhiri dengan return karena dia harus mengembalikan nilai. Nah, kemudian setelah itu modul, kalau modul ini bagian yang sengaja dipisahkan dari untuk memudahkan pemrograman. Biasanya modul ini umumnya dideklarasikan secara publik karena nanti modul tersebut bisa dipanggil di kode manapun, di form manapun. Terus modul ini dapat diisi dengan main prosedur yang dapat dijalankan pertama kali ketika kita merunning program. Terus kemudian modul ini merupakan salah satu argumentasi kode reuse, artinya bisa digunakan di coding yang lainnya atau di form yang lainnya. Nah, ini untuk formatnya bisa menggunakan modul. Kalau modul pakainya ya modul spasi modul namanya apa, dan di dalamnya statement, dan juga diakhiri dengan end modul. Kemudian setelah itu ada contohnya. Contohnya di sini modulnya namanya modul. Nah, di sini di dalam modul ini ada public, in response, reload, message as integer. Ini ada variabel yang bertipe integer dan variabel yang bertipe string. Jadi modul ini hanya untuk menyimpan variabel, digunakan hanya untuk menyimpan variabel. Nah, kayak gini juga boleh. Nanti tinggal kita panggil aja modulnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke bagian praktik form. Ini saya sudah siapkan form, di mana form ini yaitu untuk menghitung total dari jumlah harga barang yang sudah kita beli. Di sini ada tombol hitung, ada tombol clear atau refresh, ada tombol exit. Nah, ini sudah saya buat di bagian formnya. Seperti ini. Nah, di dalam text box kode barang ini kita ubah properties name-nya menjadi text kode. Nama barang, properties name-nya text barang. Nama satuan, properties name-nya namanya satuan, harganya text harga, jumlahnya jumlah. Nah, sedangkan untuk button ini tombol hitung itu properties name-nya pakainya BTN hitung. Refresh ini di sini saya ganti refresh, tapi kalau mau diganti clear juga gak apa-apa sesuai dengan modul. BTN refresh dan keluarnya BTN keluar. Nah, ini untuk hitung TXT total. Nah, kalau di sini di modul itu tampilannya bisa totalnya bisa tampilannya abu-abu ya. Kita juga bisa buat seperti itu. Tinggal diklik, terus kemudian di bagian mana ya? Ini back color, ini diganti yang ini bagian ini scroll bar. Kalau scroll bar terlalu tebal diganti yang ini aja wis. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, kita langsung dibuat source code-nya, klik kanan, view code, nanti akan terbentuk otomatis ini nama kelasnya form 1 karena nama formnya masih properties name-nya masih pakai form 1 ya di sini. Nah, ya ini. Properties name-nya saya masih pakai form 1, makanya nama kelasnya form 1. Kalau di modul beda, ini nama kelasnya form prosedur dan function. Tapi kalau mau disamakan juga nggak apa-apa. Kalau saya sih tetap form 1. Oke, kita buat sub prosedur dulu ya. Pakai prosedur dulu. Kita contoh di sini ada prosedur sub bersih. Ini sudah saya buat, tinggal di exit di kopas biar menyikat videonya, mempersingkat video saja. Nanti ini sub bersih ini gunanya nanti untuk membersihkan textbox yang sudah kita isi value. Kalau pengen dikosongkan semua tinggal panggil prosedur bersih. txt code.clear, txt name.clear sampai dengan txt total.clear. Di sini txt code.focus ini untuk memfokuskan kursor di textbox ini kode barang. Terus kemudian txt total enable-nya true, berarti nanti ini tidak akan aktif atau artinya tidak bisa di inputkan value. Nih, setelah itu kita membuat function mana tadi ya? Ini masih prosedur. Prosedurnya ada 2, bersih dan data kosong. Ini data kosong ini untuk mengecek validasi form ya. Untuk validasi form bahwa semua text box itu harus dipastikan terisi. Jika tidak terisi, nanti akan keluar message box kode barang kosong atau nama barang harus diisi, satuan harus diisi. Nah, ini untuk validasi form. Kita buat prosedur data kosongnya. Saya sudah siapkan, tinggal kopas, tapi nanti kalian jangan kopas ya. Kita copy. Nah, kita kopinya dibuatnya masih di dalam kelas tapi di bawahnya ensub. Di bawahnya ensub prosedur yang sebelumnya. Ini kita enter. Nah, ini error karena kita belum membuat function hitung. Makanya dia memanggil call hitungnya error karena nggak ada function hitung yang dipanggil. Nah, kita buat function hitung dulu. Seperti di modul ini function hitungnya ini juga sudah saya buatkan function hitung. Function hitung ini fungsinya untuk menghitung hasil dari perkalian jumlah dan harga.
Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya ya di function dan prosedur. Kalau function ini ada pengembalian nilai. Nah, ini functionnya hitung. Ada variabel harga, jumlah, total dengan tipe integer. Kemudian harganya itu dikasih value-nya hasil inputan txt harga. Jumlahnya dikasih hasil inputan txt jumlah. Kemudian totalnya hasil dari perkalian harga kali jumlah. Terus kemudian total ditampilkan di teks total.text. Nah, ini kita kembalikan ke nilai total, return total. Nah, ini perbedaan dari prosedur dan function. Ini kalau mau nambahin exit ya boleh ditambahkan. Ini tapi saya belum tambahkan. Nah, ini belum kita tambahkan. Diklik 2 kali aja di button exit. Kalau exit ini belum saya tambahkan ya. Ini bisa dibuat seperti ini, langsung bersih, atau bisa dibuat kalau nggak mau saya contohkan ini ya, langsung saja ya, call bersih kemudian end. Contoh ya. Nah, dia membersihkan form dan end atau mengakhiri program, runningan program. Nah, kita panggil yang tadi perhitungannya karena belum kita masukkan. Refresh dulu kali ya. Di sini refresh dulu. Button refresh-nya sebentar saya hapus dulu. Nah, button refresh ini kita panggil call bersih karena nanti dia untuk membersihkan hasil inputan yang sudah diinputkan, biar ketika di refresh semuanya sudah bersih dari inputan yang sudah diinputkan tadi. Terus kemudian di button hitung kita panggil call data kosong ya, data kosong, prosedur data kosong. Nah, untuk hitung karena tadi di prosedur data kosong sudah ada pemanggilan function hitung, jadi kita tidak perlu memanggil function hitung lagi di dalam eventnya button hitung, cukup memanggil prosedur data kosong saja. Karena function hitung ini akan dieksekusi ketika kita mengklik tombol hitung. Nah, ini dia akan dieksekusi otomatis jika semua textbox sudah terisi. Nah, ini ada ada if else-nya ya. Di sini ada if bersarang. Jika kode, nama, satuan sampai dengan jumlah terisi, tidak ada peringatan harus diisi, maka dia yang terakhir akan mengeksekusi function hitung. Artinya dia akan melakukan perhitungan jumlah dari barang yang sudah kita beli dan mengeluarkan total di txt total ini. Nah, coba kita start, kita buat nama barangnya baju, satuannya pieces, harganya 60.000. Kita klik hitung, dia akan keluar 120.000. Kalau kita refresh dia hilang, kita bisa isi lagi. Nah, ini saya contohkan perbedaan function dan prosedur melalui form pembelian barang. Nanti untuk feedbacknya silakan buat form praktikum 1 dan praktikum 2-nya ya. Di sini sudah saya kasih kode dengan dengan contoh modul, nanti bisa coba dibuat dan nanti silakan bisa dibuatkan video hasil praktikumnya masing-masing ya. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.